Siap. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelasnya. Oke, gimana kabarnya semua? Baik, udah sarapan? Kenapa nggak sarapan? Buat bangun? Oke. Ibu mau tanya siapa yang nggak hadir hari ini? Nando. Nando, apa keterangannya? Belum tahu. Tahu. Habis itu siapa? Alam. Alam. Apa keterangannya? Sakit. Siapa lagi satu? Wiyatul. Sakit juga. Ya. Nah, sekarang karena masih pagi, ibu mau tes konsentrasi anak-anak ibu semuanya. Yuk berdiri yuk. Oke. Ya. Oke, ibu tes konsentrasi anak-anak ibu. Apakah masih ngantuk atau udah konsentrasi? Nah, ikuti apa yang ibu, maksudnya ikuti apa yang ibu ucapkan dan apa jawabannya. Contohnya gini. Coba gini tangannya semuanya. Sekarang dingin, jadi ya. Oke, jangan cepat, pelan-pelan aja. Oke. Rumput warnanya apa? Lumut warnanya apa? Rumput warnanya apa? Lumut warnanya apa? Jerapah pakai? Oke, berarti konsentrasi ya. Tepuk tangannya semuanya. Nah, itu lah semuanya. Oke, berarti anak-anak ibu masih konsentrasi. Oke. Nah, sekarang kita membahas materi tentang, coba yang membacakan judulnya siapa? Saya Bu. Oke, Nabil apa tuh? Yuk kenali apa itu emosi dan cara mengendalikannya. Oke, betul kata Nabil. Sekarang itu kita bahas tentang yuk kenali apa itu emosi dan cara pengendaliannya. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi kita pada hari ini, Ibu akan membentuk kelompok. Nah, kita bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti Ibu akan kasih apa aja tugas dari kelompoknya. Nah, tujuan untuk memberikan materi ini agar anak-anak ibu itu tahu apa pengertian emosi, macam-macam emosi, dan cara pengendaliannya. Jadi nanti bisa anak ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara mengendalikan emosi ketika datang pada diri kita. Nah, kita masuk ya. Sebelum masuk ke materi, apakah anak-anak ibu siap untuk memasuki materi kita? Kurang semangat, apakah siap? Siap. Oke. Kita masuk materi yang pertama. Nah ya. Oke. Ada yang tahu apa itu emosi? Amarah. Habis itu
perempuan? Kenapa? Oke, di depan ini. Baca aja. Siapa? Ayo. Oke, Rodli. Pengertian emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis. Emotion yang berasal dari kata emotion yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin emovere dari varian X yang berarti luar dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Oke, lanjut Rodli yang bawah. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suatu hati seseorang sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Jadi udah tahu apa itu emosi? Jadi emosi itu adalah dorongan bertindak, yang mana reaksi kita terhadap rangsangan dari luar, baik itu manusia ataupun kejadian. Contohnya ini, siapa? Kevin lagi beradu argumen sama Juni. Nah, terjadi kesalahpahaman nih. Mungkin Juni ada kata-kata yang kayak menyindir si Kevin. Nah, Kevin nanti akan bereaksi, mungkin dia akan emosi karena perkataan si Juni tadi mungkin menghina, gitu ya. Nah, itu merupakan emosi karena reaksi tindakan dari suatu kejadian atau seseorang. Jadi paham ya apa itu emosi? Emosi itu adalah reaksi kita terhadap rangsangan dari luar. Contohnya tadi emosi gembira. Misalkan ini lulus apa ya? Juara kelas. Misalnya juara kelas 1, juara 1. Dan karena dia juara 1 adalah emosi gembiranya. Dengan emosi gembira tadi mendorong perubahan suasana hatinya jadi gembira, senang, bahagia. Nah, itu merupakan contoh dari emosi. Kalau misalkan tertimpa kejadian tidak menyenangkan, contohnya seperti apa? Boleh kasih contoh kejadian tidak menyenangkan? Jatuh dari sepeda. Oke. Yang lain deh. Yang lain. Pokoknya jangan yang kecelakaan deh. Gigi naikkan kok. Oh iya, gigi naikkan. Ini merupakan contoh dari emosi negatif atau sedih. Kan dihina hitam nih si Farhan. Jadi karena dihina hitam timbullah reaksi dari Farhan, yaitu emosi dengan sedih. Jadi dengan emosi sedih tadi Farhan menangis. Oke, jadi paham ya apa itu emosi ya? Paham? Oke, lanjut. Ada macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini ada 2. Yang pertama yaitu apa? Emosi positif. Apa itu emosi positif? Ayo, mulai. Oke, lanjut sekarang kita bahas itu yaitu macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini ada 2. Yang pertama yaitu apa? Emosi positif. Apa itu emosi positif? Emosi positif akan berdampak baik bagi diri. Oke, emosi yang berdampak baik bagi diri. Lanjut. Yang kedua apa? Emosi negatif. Emosi Negatif. apa itu emosi negatif? Emosi negatif akan berdampak bagi diri. Oke, emosi negatif adalah emosi yang berdampak buruk bagi diri. Ada yang tahu contoh emosi positif yang berdampak baik bagi diri? Tadi udah disebutkan di awal. Bersyukur. Iya, bersyukur. Senang. Apa? Tenang. Bangga. Bangga. Oke. Harap.
emosi positif dan emosi negatif? Ya, oke, lanjut kita ke contoh emosi positif. Apa yang pertama? Bersyukur. Siapa yang mau bantu ibu untuk baca? Apa itu bersyukur? Oke. Seseorang yang selalu memiliki rasa syukur untuk kehidupannya akan lebih baik. Tuh, jadi contoh emosi positif yang pertama itu bersyukur. Seorang yang bersyukur pasti akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Contohnya, ketika dapat apa ya? Beasiswa, dia pasti akan bersyukur. Atau juga dapat ya. Misalkan dapat juara, bersyukur. Atau juga dapat masalah, tentu harus bersyukur. Oke, lanjut yang kedua apa? Senang. Apa itu senang? Oke, nanti itu pasti udah tahu ya senang itu bagaimana. Lanjut. Senang. Apa itu senang? Emosi munculan ini selalu berkepala dingin. Kepala dingin. Lanjut. Bangga. Ya. Muncul ketika diri sendiri berhasil mencapai sesuatu. Ada yang bisa berikan contohnya? Muncul bangga, emosi positif yang bangga. Muncul ketika diri sendiri berhasil mencapai sesuai yang diinginkan. Seperti apa contohnya? Apa ini? Prestasi, oke, betul. Jadi emosi yang positif bangga itu adalah ketika mendapat prestasi. Lanjut, itu ada emosi berharap. Jika harapannya terarah ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti apa? Berharap ketika lulus jalur, misalnya lulus di sekolah SMK, kan? Ini termasuk emosi positif. Jika harapannya terarah ke hal-hal yang positif. Kalau misalkan ke hal-hal yang negatif, itu emosi negatif. Oke. Ini contoh lain dari emosi positif. Ada bahagia, gembira, dan cinta. Cinta dan kasih sayang itu merupakan emosi positif karena berdampak baik bagi diri. Oke. Lanjut kita ke contoh emosi negatif. Yang pertama apa? Sedih. Siapa yang mau bantu ibu untuk bacakan apa itu emosi sedih? Oke. Yuk. Contoh emosi negatif sedih biasanya muncul ketika seseorang mendengar kabar buruk atau ada kejadian yang membuat terpukul. Contohnya seperti apa? Pernah nggak Faras mengalami sedih, emosi sedih? Kehilangan seseorang. Kehilangan seseorang. Ya ini merupakan contoh emosi negatif ya, yaitu sedih. Yang kedua apa? Kecewa. Siapa yang mau bacakan? Nabil, ayo. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu Kegagalan. Contohnya Nabil, pernah nggak Nabil mengalami kecewa? Seperti apa? Boleh sampaikan. Dan berharap Kecewa misalkan ada janji sama teman, si dia nggak datang. Itu contohnya. Kalau menurut Nabil, gimana contohnya? kecewa karena dia yang lain. Ya nggak apa-apa, boleh contohnya kayak gitu. Kecewa karena dia jatuh sama yang lain. Contoh dari Nabil.
dia bahagia, kadang dia sedih. Itu contoh perasaan tidak stabil. Nah, perasaan tidak stabil itu masuk emosi negatif. Karena kan suasana hati itu sering berubah-ubah, jadi kita nggak tahu ini kita senang apa sedih. Jadi ini merupakan emosi negatif. Nah, begini pertanyaan. Ini yang ini emosi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran. Kasih ini termasuk contoh emosi apa? Positif. Oke. Nanti kalau yang mau jawab coba angkat tangan ya. Kali ini termasuk emosi apa? Rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal hina. Negatif. Siapa? Nah, negatif. Oke. Tuh, rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, ini itu merupakan emosi negatif. Kalau ini emosi apa? Ya, Jonathan? Negatif. Negatif. Oke. Kalau yang ini siapa? Ayo. Ya, Jonathan. Emosi positif. Oke, emosi positif. Jadi semua udah tahu ya apa aja emosi positif dan emosi negatif? Udah tahu? Udah. Oke. Kita masuk tips atau cara mengendalikan emosi. Yang pertama apa? Jangan langsung reaksi. Jangan langsung bertindak atau reaksi terhadap sesuatu hal atau kejadian. Ada yang bisa berikan contoh? Gak ada? Oke, kasihkan contoh. Jangan langsung bereaksi. Jadi gini contohnya, ketika misalkan Kevin lagi argumen nih sama Juni. Nah, ada kesalahpahaman. Misalkan tanpa disengaja Juni mengucapkan kata-kata yang membuat Kevin sakit hati. Nah, jadi seorang Kevin harus kalau bisa cara mengendalikan emosi itu jangan langsung bereaksi. Ibaratkan tahan dulu, jangan langsung tiba-tiba memotong pembicaraan. Kamu gimana sih? Gitu, pokoknya gitu ya. Itu tips untuk cara mengendalikan emosi. Kalau misalkan Kevin potong nih pembicaraan sama Juni, nanti akhirnya kalian berantem. Ibaratkan nggak selesai nanti persoalannya. Jadi kalau bisa tips yang pertama itu jangan langsung bereaksi. Kita pahami dulu situasinya. Oke? Yang kedua apa? Ya, siapa yang mau bacakan yang di pengertiannya? Ayo, siapa? Oke, Inaya ya. Saudara tidak iman atau bangga yang tepat, salah satu contohnya adalah kepada Tuhan. Bisa berikan contohnya, Inaya? Contohnya seperti apa? Berdoa. Kalau sebagai seorang muslim apa beribadah? Itu sholat. Itu berpikir. Dan juga cari tempat atau orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Seperti apa orangnya? Itu orang yang terpercaya. Contohnya misalkan orang tua, teman yang dapat dipercaya. Lanjut, ada apa? Apa tuh? Temukan lingkungan dan aktivitas yang sehat. Siapa yang mau bantu ibu bacakan? Yo Kevin, bacakan Kevin. Seseorang yang percaya untuk bercerita. Dan empat, menulis di buku harian, bisa juga dengan berolahraga dan yang bisa aktivitas yang bisa mengurangi
bisa menentukan baik atau buruknya. Walaupun itu buruk, itu mengajarkan kita untuk lebih kan sabar, lebih dewasa, bisa mengatasi masalah. Yang kelima apa? Mengubah mindset. Mengubah mindset atau pola pikir kita terhadap segala sesuatu. Ibaratkan kalau suatu kejadian buruk terjadi kepada kita, maka kita harus mengubah pola pikir kita. Bahwasanya itu mengajarkan kita untuk lebih sabar, dewasa. Oke, sama aja sama yang di atas. Yang kedua, maafkan pemicu emosi. Artinya bisa melepaskan diri dari jeratan emosi negatif. Ibaratkan tuh kalau kita lagi berantem, mau emosi nih sama teman kita, maafkan pemicu emosi kita. Cara maafkan teman kita. Ini merupakan tips awal untuk mengendalikan emosi negatif ketika datang pada diri kita. Oke. Sekarang Ibu ada video tentang emosi. Nah kan tadi Ibu bagi nih 3 kelompok. Nah Ibu nanti lihat videonya. Nanti Ibu kasih nih lembar kerjanya tiap kelompok 1. Nah nanti setelah tayangan video ini, nah Ibu akan di sini ya tugasnya ya. Nanti setiap kelompok presentasikan di depan apa aja jawabannya. Oke? Nah ini untuk kelompok 1 terus nanti namanya, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti diskusikan ya. Oke, kita lihat dulu tayangan videonya. Jelas itu gambarnya? Jelas nggak? Ya.
Besok dulu 10 menit. Kemudian nama kelompoknya. Yuk, diskusi. Ini aja. Ini apa? Waktunya udah lewat dari 10 menit. Nah, oke, kita lanjut untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Keeping and Building atau kelompok 1 dimulai dari Nabil Sa'ad. Perkenalkan, nama saya Nandali. Perkenalkan, nama saya Farhan. Perkenalkan, nama saya Devi. Nama saya Pasar. Nama saya Rafi. Oke. Terus kami akan membacakan soal yang tadi dikasih. Nomor 1. Bagaimana seharusnya sikap kita jika berada di posisi tersebut? Sabar. Posisinya. Sikapnya. Oke. Yang kedua, emosi apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Emosi negatif. Seperti emosi? Marah. Oke. Pesan atau hikmah apa yang dapat diambil dari video tersebut? Jangan terlalu cepat mengambil keputusan agar tidak menyesal. Oke, terima kasih kelompok 1. Mantap tangannya. Ini betul ya kata kelompok 1 tadi. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Dan yang kedua, tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Ulandari.
siswa. Pesan atau hikmah apa yang dapat diambil dari video tersebut? Isi kepada anak karena akan berdampak buruk pada mental dan akan mendatangkan penyesalan. Oke. Mana teman-teman ya? Kita paham ya? Jangan. Oke. Lanjut nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kata, Saya Fadli, saya Arun, saya Maras, saya Su. saya Kata. Saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kita jika berada di posisi yang Saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kita jika berada di posisi tersebut. Yang pertama, jangan langsung beraksi. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jika sudah terjadi kesalahan, sebaiknya segera meminta maaf. Emosi apa yang ditampilkan dalam video tersebut? Emosi negatif. Yang pertama, marah. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, kecewa. Yang keempat, penyesalan. Yang terakhir, pesan hikmah apa yang dapat diambil dari video tersebut? Yang pertama, jangan terbawa emosi atau suasana. Yang kedua, tidak mengambil keputusan langsung. Yang ketiga, mengurangi ego. Sekian dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak semua ini udah paham ya? Bagaimana emosi, macam-macamnya dan tipsnya. Oke, udah. Nah, oke, ini ada tugas individu. Ini tugas individunya nanti buat di kertas lembar atau nanti ibu akan nanti ngasih ini ya. Cuma belum ibu cetak, nanti ibu kasih kepada anak-anak ibu semua. Itu kalian tulis nanti emosi apa yang kalian hadapi pada hari ini dan bagaimana kalian mengendalikan emosi kalian itu, oke? Dan buat selama 1 minggu. Minggu depan nanti dikumpulkan sama ketua kelas ya, Nabil. Ya Nabil. Oke, itu tugasnya ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Oke, Naya, ayo. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini adalah emosi adalah dorongan suatu tindak reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu baik positif maupun negatif. Emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Emosi mencakup ada emosi positif dan negatif. Oke, terima kasih Naya. Jadi betul yang kata Naya tadi, kesimpulan dari emosi hari ini adalah dorongan untuk bertindak atau reaksi terhadap rangsangan dan luar, baik itu manusia ataupun kejadian. Yang mana ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, tadi Naya udah nyampaikan kesimpulan. Siapa yang mau menyampaikan kesannya? Oke, yuk, Juni. Kesan yang saya dapatkan pada materi hari ini adalah kekompakan kelompok saya juga dapat mengetahui apa itu emosi dan macam-macamnya serta bagaimana pengendalian emosi sehingga saya dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga di pertemuan selanjutnya lebih menarik materi dan webnya. Oke, terima kasih Juni. Ya, kita udah sampai di akhir penghujung pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Nah, nanti ibu akan kasih angket, link angket nanti ibu kirim ke ketua kelas, untuk kelas bagikan sama teman-teman ya. Oke. Nah, untuk minggu depan mungkin kita akan bahas tentang manajemen waktu. Oke, ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang telah berpartisipasi pada